Bapak Ibu saudara-saudari, bagaimana kabarnya selama Sabtu Minggu ini? Baiklah, baik. Baik-baik saja. Berarti kalau baik-baik saja ada sesuatu. Kalau selalu baik, berarti selalu baik. Kalau baik-baik saja, berarti ada sesuatu di hati. Kita akan memulai ibadah kita. Pada hari ini kita akan menggunakan liturgi khusus, liturgi Hari Pemuda tahun 2024, Gereja Kalimantan Evangelis. Pemuda kita masa depan mereka untuk mengabarkan Kristus ke seluruh dunia. Gunakan waktu bersaksi, bersekutu dan melayani agar hidup menjadi saksi bagi sesama. Lakukanlah untuk melayani Tuhan, setia terus berkarya dalam persekutuan dan pelayanan. Jadilah sukacita yang bersinar terang, agar nama Kristus berkumandang di seluruh dunia. Kita bersama-sama tabiskan ibadah kita dengan meneruskan pengganti salawat. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kasih, karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Nyatakanlah sukacita masa mudamu dengan pujian dan tarian. Datanglah dengan hati yang gembira, bawalah serta kawan-kawan, pujilah nama Tuhan. Mari kita menyanyi memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 16, bait yang pertama dan kedua. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Terkasih Yesus, aku menambah Yesus. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi
dunia mendengarkannya. Supaya isi dunia mendengarkannya. Litani pengakuan dosa. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih kenal dari pengharapan lagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Jemaat Ibu diundang untuk berdiri, kita menerima berita anugerah. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Terima kasih ya Tuhan atas segala pengampunan-Mu bagi kami. Kami yang berdosa telah Kau layakkan. Terima kehidupan yang baru dengan kuasa darah-Mu yang Kau curahkan bagi kami. Kini kami datang dalam pujian, lebih dalam ku menyembah. Kita akan menyanyi lagu pujian, lebih dalam ku menyembah. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupmu. Darahmu telah layakan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Untuk dirikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih lama ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya.
Jangan sepanjang hidupmu, jangan melayani kehidupanmu. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya kehidupan bagi segala pujian dan kemuliaan. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih banyak dalam bulan kebenaran. Kutinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam bulan kebenaran selamanya. Pembacaan Alkitab kita diambil dari Mazmur 119 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-16 yang akan dibacakan oleh pemuda dari Jemaat GKE Pandoho. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, Mazmur 119 ayat 9 sampai yang ke-16. Dengan perikop, bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira, seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan kami. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari mahasiswa KKN gabungan, mahasiswa KKN Waratawang dan mahasiswa KKN Desa Danau Sadar dengan judul Pertolongan-Mu.
tiada dukamu, pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Bapa berikan hidupku. Saat aku dosaku lari, di sebelah aku bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Bapa berikan hidupku. Saat aku menuju padamu, merasakan kasih-Mu, Tuhan. Hatiku tenang berada di dalam-Mu, tetap kehadiran-Mu. Hatiku tenang berada di dalam-Mu, tetap pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Bapa berikan hidupku. Saat aku dosaku lari, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Bapa berikan hidupku. Saat aku menuju padamu, merasakan kasih-Mu, Tuhan. Di tempat aku menuju padamu, merasakan kasih-Mu, Tuhan. Memuji Tuhan dengan kidung pujian Bencana-Mu. Tuhan Yesus berkata bahwa manusia itu tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Mari kita sediakan hati untuk mendengarkan firman Tuhan dalam pujian Bencana-Mu. Dalam hadirat-Mu, tenangkan hatiku. Ada dalam hadirat-Mu, menyembah-Mu. Bersungguh di dalam-Mu, masa kehadiran-Mu. Apa melepaskan-Mu, cahaya bagiku. Sudah
untuk kekuatan di jiwaku, ketenangan hatiku, hanya dalam hadiratmu menyembahmu. Sungguh dekatimu, rasakan hadiratmu, takkan ku melepasmu cahaya itu mendirimu dalam berharapmu. Masuk dalam rencanamu dapat pikiranku, kehendakmu. Ku serahkan padamu apa-aku, hanya di dalammu. Bukan ragu bersamamu Tuhan, jadikanku kepadamu untuk memuliakanmu. Diriku masuk dalam rencana dapat pikiranku, kehendakmu. Usahakan padamu apa-aku, hanya di dalammu. Tanganku bersamamu jadikanku bersamamu untuk Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Saudara Rata. Selamat pagi, Shalom. Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, pada kesempatan kali ini kami mengucap syukur dan terima kasih karena tiap-tiap pribadi kami Tuhan perkenankan boleh kembali dibangunkan, boleh menikmati nafas dan kehidupan. Dalam ucapan syukur kami ya Tuhan, kami merasa bahwa kami memerlukan bimbingan dan arahan dalam firman-Mu. Kira-kiranya firman-Mu yang akan bersama-sama kami baca, pelajari dan renungkan boleh menjadi suluh pelita dalam hidup dan kehidupan kami. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, nas yang menjadi dasar dari pemberitaan firman Tuhan kita pada kesempatan kali ini sesuai dengan almanak nas Gereja Kalimantan Evangelis, yakni dari kitab Perjanjian Baru. Kitab Perjanjian Baru 1 Petrus pasal 5 ayat 5 sampai 15. Mohon maaf, 1 Petrus pasal 5 ayat 5 sampai 11 kita baca secara bergantian. Ayat yang kelima dan seterusnya nanti akan saya tunjuk.
bagian-bagian yang akan membacanya. Gembalakanlah kawanan domba. Minta tolong untuk Bapak Ibu ya, membacakan ayat yang kelima. Silahkan. Lalu ayat yang keenam, minta tolong untuk kaum ibu yang membacakannya. Ayat yang ketujuh, kaum bapak. Ayat yang kedelapan, minta tolong untuk kaum pemuda. Ayat yang ke-9, silahkan Bapak Ibu dan kaum pemuda sama-sama membacanya. Ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 saya baca. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang artinya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Shalom. Saya mau menyapa yang kaum pemuda-pemudi remajanya, harus lebih semangat. Shalom. Belum semangat. Shalom. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudari, bagaimana kabarnya selama 1 minggu ini? Baiklah, baik. Baik-baik saja. Berarti kalau baik-baik saja ada sesuatu. Kalau selalu baik, berarti selalu baik. Kalau baik-baik saja, berarti ada sesuatu di hati. Bapak Ibu saudara-saudari, satu pertanyaan mengawali untuk kita semua. Mana yang lebih dulu diciptakan secara logika, telur atau ayam? Ayo, yang mana yang dulu? Telur atau ayam? Ayam angsa dari telur. Telur atau ayam? Boh, maka telur dari ayam. Bagaimana bisa ada ayam kalau tidak ada telur dulu? Ayo, yang mana yang duluan? Saya mau mendengar suara yang ayam. Mana yang ayam? Mana yang telur? Ari, kan duluan. Bagaimana bisa ada ayam kalau tidak ada telur? Ari, maka ayam dari telur. Mau itu ayam kampung, ayam ras, ayam kape, ayam apapun itu dari telur. Yang mana yang duluan Bapak Ibu? Oke, kita simpan pertanyaan yang pertama. Hari ini khusus Hari Pemuda Remaja, Hari Pemuda. Jadi pertanyaan yang pertama untuk kaum pemudi. Saya mau bertanya untuk saudara-saudari dan teman-teman. Ya. Apa nama benda yang warna-warni, ya? Warna-warni yang sering dipasang di kelopak mata? Apa? Gimana sih? Jujurlah, Aisyah. Oke, itu pertanyaan yang pertama untuk pemudi. Pertanyaan yang kedua, siapa nama dari istri Raja Daud dan ibu dari Raja Salomo? Ayo, Iman.
Ini pertanyaan, nanti yang pemuda dapat jatah. Siapa nama istri Raja Daud dan ibu dari Raja Salomo? Perempuan lah. Ayo yang remajanya nih tahu, sudah kita kemarin tuh ada. Siapa? Jangan meminta Google lah. Wah, no. Siapa? Bathsheba. Pertanyaan untuk pemuda. Main Mobile Legend kah? Siapa yang main Mobile Legend? Jangan, tidak mengaku. Padahal main, oleh ditanyakan lalu nggak mau mengaku. Oke. Perta ini pasti mau main atau tidak pasti tahu. Di Mobile Legend itu ada satu seperti kurcaci yang datang begitu kalau misalnya kita mau menyerang. Apa namanya itu? Minion. Sekarang pertanyaannya untuk pemuda. Siapa nama raja sebelum Raja Daud? Inon. Siapa nama raja sebelum Raja Daud? Sebelum Raja Daud, raja pertama. Siapa yang menjawab Salomo? Siapa yang menjawab Salomo? Raja Saul. Itu salah satu contoh bahwa sebenarnya kita kaum pemuda-pemudi di masa saat ini bukan hanya memerlukan hal-hal duniawi, tetapi hal-hal rohani itu penting. Kalau sekarang sebutan kita apa? Generasi apa? Gen apa? Gen Z. Gen Z itu dari tahun 1997 ke atas, dan dari tahun 2010 ke atas itu generasi Alpha sebutannya. Bukan generasi milenial lagi lah. Berarti kalau di bawah tahun 1997 itu sudah generasi milenial, dan kita ini Gen Z sebutannya. Bapak Ibu saudara-saudari, generasi saat ini terkadang termasuk saya biasanya akan terlena oleh berbagai hal duniawi sehingga berbagai hal rohani sering sekali dilupakan. Generasi pemuda biasanya adalah generasi yang egois. Seperti lagu Roma Irama. Bagaimana lagu Roma Irama? Darah muda, darah yang sekali lagi, darah muda, darahnya yang Ari, keawangan ya. Darah yang berapi-api di situ kalimatnya. Darah yang mau menang sendiri di situ kalimatnya. Muda ini biasanya adalah anak muda yang makan dan menutup telinga mereka dari apapun yang baik menurut orang tuanya. Oleh sebab itu tadi di awal saya singgung tentang yang mana duluan telur dengan ayam. Masih keputusan ayam? Yang mana lebih duluan? Ayam lah. Ayam dan telur itu sebenarnya pertanyaan logika, tapi kalau kita menyadari dalam iman kita, ayam dan telur itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ya, adalah ayam yang beranak. B, adalah ayam yang keluar tidak dari telur. Ayam dan telur ini satu kesatuan yang selalu bersama. Begitupun kalian pemuda. Kalian itu bagian dari orang tua kalian. Apa yang ada pada kalian itu adalah warisan dari orang tua kalian. Maka kalian harus menjadi pribadi-pribadi yang baik di tengah-tengah masa saat ini. Saya membahasakan pemuda ini dengan sebutan anak muda, dan juga yang sudah di atas anak muda itu sebutannya jiwa muda. Nah, sekarang kita bahas yang jiwa muda. Jiwa muda ini yang orang tua, ya, jangan tersinggung dengan orang tua, bapak ibunya.
Biasanya terkadang karena saking sayangnya kita dengan anak-anak kita, sehingga disadari atau tidak disadari kita mengekang mereka. Disadari atau tidak disadari kita membatasi aktivitas mereka. Padahal zaman ini semakin hari semakin berkembang. Dan kita tidak bisa terus-menerus dalam pemikiran lama kita. Sebagai seorang ayam, harusnya kita baik dalam menjaga, melindungi dan mengerami telur kita. Supaya telur kita ini nanti boleh menetas menjadi anak-anak yang baik. Berikanlah peluang kepada mereka untuk mencoba berbagai hal yang mereka pilih dengan catatan itu yang terbaik. Jangan pernah menutup inspirasi dan aspirasi mereka. Karena anak muda ini yang meneruskan kita. Saya mau bertanya untuk teman-teman yang kakak, bagaimana? Sudah berapa minggu di Muara Talang dan Danau Sabar? Sudah berapa minggu? 4 minggu. Bagaimana perasaannya? Selain senang lah. Saya mau bertanya yang bagian sedihnya dulu. Tertekankah kalian? Tidak. Adakah kalian merasa stres? Adakah kalian merasa pusing? Tidak ada. Berarti kalian menjalani, jujurlah, jangan kalian berbohong. Berarti kalian menjalaninya dengan sukacita. Begitupun kita, mari kita bersama-sama memberikan peluang bagi tiap-tiap pribadi kita, secara khusus anak-anak kita, kaum pemuda remaja, untuk melakukan apapun yang terbaik sesuai dengan kemauan mereka. Jangan menutupi apapun yang mereka inginkan. Mari kita bersama-sama dukung dalam hal yang terbaik. Amin. Untuk firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Ade Piana dengan judul Jangan Lelah. Tuhan ku tenang, langit selalu biru, tetapi dia berjanji selalu mengerti. Tuhan ku tenang, langit selalu biru, tetapi dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, jadi jati dan hebat, setiap ingin anda. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, jadi jati dan hebat, bagi yang sekuat dan percaya. Tuhan ku berjanji, langit selalu biru, tetapi dia berjanji selalu mengerti. Tuhan ku berjanji dalam segala rupa, tetapi dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, jadi jati dan hebat, setiap ingin anda. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa,
Bagi yang orang, bagi yang sudah bangkit hidup kami ganti, langit selalu biru, tetapi lagi jati hidup kami ganti, dalam selalu rutin, tetapi lagi jati berikan kekuatan. Jangan kemudian jangan berputus asa, bagi kaki yang benar seperti biasa. Jangan kemudian jangan berputus asa, bagi kaki yang benar bagi yang sudah bangkit. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman yang boleh bersama-sama kami renungkan hari ini. Biarlah kiranya firman-Mu ini menjadi teladan bagi tiap-tiap pribadi kami, supaya kami boleh bisa menjadi pribadi-pribadi yang saling menghargai dan saling melengkapi. Pada kesempatan kali ini ya Tuhan, bertepatan pula dengan perayaan Hari Pemuda GKI. Kami menyerahkan ya Tuhan segala hal yang terjadi untuk senantiasa Tuhan arahkan. Kami menyerahkan semua pengurus dan semua program, baik itu Komisi Pelayanan Remaja Pemuda tingkat sinode, tingkat resort sampai seksi pelayanan pemuda remaja tingkat majelis jemaat, untuk senantiasa Tuhan sertai apapun yang mereka perbuat, apapun program mereka, supaya apapun yang dilakukan boleh menjadi hal yang terbaik, bentuk pembinaan yang terbaik untuk para kaum pemuda-pemudi dan remaja. Kami berdoa pula ya Tuhan untuk saudara-saudari kami dan tiap-tiap pribadi kami, kaum anak muda, generasi muda. Kami menyerahkan hidup dan kehidupan mereka. Kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami, pergumulan permasalahan kehidupan kami, pendidikan pergaulan kami, masa depan dan cita-cita kami, untuk senantiasa Tuhan bimbing dan Tuhan arahkan, Tuhan pakai, Tuhan pelihara. Pun kami berdoa pula ya Tuhan untuk gereja dan orang tua yang memegang kendali penting, memegang peran penting untuk memenuhi, membantu, melengkapi pertumbuhan generasi muda Gereja Kalimantan Evangelis, supaya dalam tangan mereka, dalam pembinaan mereka, dalam cinta kasih mereka, anak muda boleh menjadi anak-anak yang patut, menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang meneladani dan menghargai. Kami pun berdoa pula ya Tuhan untuk Gereja Kalimantan Evangelis secara khusus, jemaat dan gereja di Danau Sadar, majelis jemaat, panitia diakon, guru agama, penyuluh agama, koster, guru sekolah minggu, dan siapapun yang terlibat dalam pelayanan di gereja ini. Mari kiranya Tuhan pakai mereka, supaya dalam mereka, dalam tangan mereka, dalam pelayanan mereka, kemuliaan Tuhan boleh diwujud nyatakan. Pun kami berdoa pula ya Tuhan untuk orang tua kami, baik yang sakit, orang tua kami
janda duda, saudara-saudari kami anak yatim piatu. Sertailah mereka, lawatlah mereka, berkatilah mereka, iringilah mereka dan jamahlah mereka, supaya mereka boleh mengalami berkat kesembuhan, berkat kasih, berkat kemuliaan yang berasal daripada Tuhan. Pun kami berdoa pula ya Tuhan, secara khusus untuk orang tua terkasih kami, Bapak Ema dan juga Bapak Dea. Tuhan dapat melihat bagaimana keadaan mereka saat ini. Mereka dalam keadaan susah, mereka dalam keadaan sakit, mereka dalam keadaan menderita. Jamah mereka ya Tuhan, lawat mereka ya Tuhan, angkatlah sakit penyakit mereka ya Tuhan. Cukuplah sudah penderitaan yang mereka alami. Berikanlah dan wujud nyatakanlah anugerah kesembuhan di atas mereka. Pun kami berdoa pula ya Tuhan, untuk orang tua saudara-saudari kami yang berulang tahun, baik ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun kelahiran. Dalam pertambahan masa pernikahan mereka, biarlah rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang teduh, rumah tangga yang saling mengasihi, rumah tangga saling mencintai. Pun kami berdoa untuk tiap-tiap pribadi yang berulang tahun pada minggu ini. Biarlah dalam pertambahan usia mereka bertambah pula kebijaksanaan bagi tiap-tiap pribadi mereka. Kami berdoa secara khusus untuk saudara kami Mama Tian dan Bapak Tian yang berulang tahun, saudara kami Mama Tian yang berulang tahun ke-34 tahun dan juga Bapak Tian yang berulang tahun ke-41 tahun. Dalam pertambahan usia mereka, Tuhan tambahkan pula kebijaksanaan, Tuhan tambahkan pula anugerah cinta kasih, Tuhan anugerahkan kehangatan dalam keluarga mereka. Jadikanlah mereka menjadi orang tua sebagai teladan yang baik untuk ketiga anak mereka. Dan Tuhan anugerahkan pula berkat yang berlimpah-limpah bagi tiap-tiap pribadi mereka. Kami berdoa pula ya Tuhan, untuk usaha dan pekerjaan semua masyarakat dan umat di Danau Sadar disertai dan jadikanlah itu menjadi berkat. Berkatilah ladang mereka, berkatilah kebun mereka, berkatilah apapun yang mereka perbuat, supaya anugerah berkat boleh diwujud nyatakan dalam kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami menyerahkan tiap-tiap pribadi yang berkesempatan hadir hari ini, supaya Tuhan boleh menyertai mereka dalam tiap langkah juang dan perjalanan mereka. Di dalam oleh Yesus Kristus kami berdoa dan senantiasa bersyukur. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah Tetaplah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, kemuliaan, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan puji-pujian dari saudara-saudari terkasih kita, rekan-rekan remaja, Elin dan juga Aca, dengan judul pujian Bagi Tuhan Tidak Ada Yang Mustahil.
ada misteri bagi Tuhan, tiada yang berarti mujizatnya disediakan bagiku diluangkan dan diberikannya. Benar sangat bercinta, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau memberikan. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa. Bagi Tuhan tiada misteri, bagi Tuhan tiada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, dilimpahkan dan diberikannya. Bagi Tuhan tiada misteri, bagi Tuhan tiada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, dilimpahkan dan diberikannya. Dan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Terambil dari kitab Mazmur pasal 96 ayat 8. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami, Engkau yang berkuasa atas kami, atas kehidupan kami. Mengucap syukur ya Tuhan atas berkat yang Kau berikan dalam sepanjang kehidupan kami. Kiranya kami datang pada saat ini ya Tuhan untuk memberi sebagian dari persembahan kami, sebagian dari berkat yang Kau berikan kepada kami. Mungkin tak seberapa, tapi kami percaya Tuhan tetap menerimanya dan memberkatinya untuk pelayanan gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sementara persembahan syukur dikumpulkan, jemaat menyanyi Aku Diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan sejak bagiku. Oh, selama sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semua aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup.
Sebelum kita pengakuan iman, kita mendengarkan kembali puji-pujian dari mahasiswa KKN Muara Talang dan mahasiswa KKN Danau Sadar dengan judul Ku Milikmu. Mari kita berdiri bersama sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Hawa Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dikuburkan, turun dalam kerajaan. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara mereka, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan bagi dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Pulanglah dengan membawa damai dan sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan. Kini arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, amin, amin. Ibadah kita telah selesai, dipersilahkan duduk kembali, dipersilahkan untuk saat teduh, dan kami mohon untuk tetap bertahan. Kami Majelis Jemaat GKI Danau Sadar mengucapkan Selamat Hari Pemuda Gereja Kalimantan Evangelis tahun 2024 dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.